SMKPK di belakang Pak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita wajib mendukung Pak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu sudah harga mati, Pak. Kalau Bapak dirikan LSM berseberangan dengan pemerintah, berarti Bapak ingin membentuk negara baru. Negara di dalam negara. Apapun program pemerintah, kalau ada oknumnya itulah yang kita bantu. Kalau kita ingin membersihkan sarang koruptor, kita jangan jauh-jauh dari koruptornya, kita temani, kita cari penyakitnya. Lalu kita berantas. Kerjasama dengan aparat penegak hukum. LSM KPK juga harus bersinergi dengan OKP, organisasi masyarakat lain-lainnya. Lembaga swadaya masyarakat, ormas harus bersinergi. Justru tugas LSM KPK memberikan pemaparan agar ormas-ormas, agar LSM lain bisa memahami tentang program pemerintah tanpa berpikir negatif. Karena selama ini saya 8 tahun menjadi ketua, Pak. Ketua di Laskar Merah Putih, ketua di Aliansi Indonesia, ketua di Komando Pejuang Merah Putih. 8 organisasi saya pimpin di Provinsi Banten. Akhirnya saya ciptakan embrio LSM KPK. Saya sudah muak dengan program-program organisasi yang mengkritik pemerintah, yang menakut-nakuti pemerintah, yang memeras pemerintah. Akhirnya saya ciptakan embrio LSM KPK yang bersinergi dengan pemerintah. Dikit-dikit mengkritik pemerintah, bahkan tidak segan-segan mengata-ngatai pemerintah. Presiden kita dibuat meme, Pak. Mukanya dibuat kartun-kartun begitu, Pak. Ini anak bangsa, Pak. Kita wajib, jika presiden kita dihina seperti itu, kita cari orang, kita laporkan, Pak. LSM KPK itu tugas LSM KPK. Ketika presiden kita dihina, kita wajib di garda terdepan melaporkan orang-orang yang menghina presiden kita dan jajarannya, gubernur maupun bupati. Kalau ditanya sama orang, wah barangkali ini LSM yang diriin oknum-oknum koruptor kali ini buat jadi bemper. Enggak, Pak. Sampai saat ini saya belum pernah ketemu yang namanya Pak Presiden kita. Belum pernah ketemu dan saya belum pernah ngobrol, Pak. Tapi saya dan jajaran adalah masyarakat yang tahu adat dan tahu adab. Terima kasih. Saya bisa bebas berkeliaran di negara Republik Indonesia ini karena ada perangkatnya, Pak. Ada TNI dan Polri yang melindungi keamanan kami. Coba kalau nggak ada TNI dan Polri, Pak, mau jadi apa negara kita? TNI dan Polri siapa sih? Itu adalah perangkat pemerintah di bawahnya Pak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya berterima kasih banyak ketika saya ke Kalimantan, saya tidak pakai visa, Pak. Saya berterima kasih banyak kepada pemerintah, saya masih bisa nyari duit, walaupun gak banyak. Coba kalau dalam kondisi perang, Pak, kita nyari duit bagaimana? Boro-boro nyari duit, kiri kanan kita bom. Ini penting kita sadari bahwa kita mendukung pemerintah secara maksimal, seksama. Itu, Pak ya. Jadi kita harus syukuri kita punya pemerintah yang aman, kita bisa liburan aman. Coba kalau kita lihat di Palestina, di negara-negara Timur Tengah, yang perlu kita sadari sekarang ini, Pak. Indonesia ini adalah negara paling terkaya dan sekarang lagi dibidik oleh dunia, Pak. Karena apa? Kita ini ada apa aja ada, Pak. Berasnya, airnya, minyaknya, hasil buminya berlimpah. Sementara di luar sana, Pak, ada beberapa musim yang tidak memungkinkan untuk menanam padi, tidak memungkinkan untuk memelihara kerbau, tidak memungkinkan. Yang akhirnya apa? Saking sulitnya mereka mencari makanan untuk kebutuhan sehari-hari, Indonesia sekarang menjadi target bidikan mereka untuk gimana caranya mempola Indonesia agar pecah, sehingga mereka masuk satu persatu mengambil bagian dari pulau-pulau Indonesia. Ini yang kita harus sadari, Pak. Indonesia tidak boleh terpecah, Pak, hanya karena provokator. Nggak boleh. Ada oknum dari anak bangsa lain membuat meme-meme isu-isu melalui medsos. Sekarang ini Dewan Pers saya minta untuk lebih menyortir lagi berita-berita yang masuk. Ini bahaya, Pak. Saya pernah menelusuri salah satu berita yang dikirim oleh di medsos, Pak ya, di berita yang dikirim oleh akun A misalnya. Kami selidiki melalui IT kami, ternyata bukan orang Indonesia, Pak. Orang Singapura dan Malaysia. Dia membuat provokator
korupsi besar-besaran Pak dengan luar negeri. Gimana caranya, berbagai macam cara mereka menjajah kita, mencoba menghancurkan negara kesatuan Indonesia dengan pola-polanya Pak. Dengan memfitnah pemerintah. Waduh, sebentar lagi Freeport kalau nggak dicabut ini bahaya. Amerika. Freeport ini sejak zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sudah ada. Ngapain kita ributin? Luasnya Freeport itu dulu sekian hektar Pak, sekian juta hektar, sekarang tinggal sedikit. Kalaupun ingin merebutnya, kita pelan-pelan berbicaranya. Karena apa? Menjadi pemimpin itu nggak mudah. Ketika kita belum duduk sebagai presiden, kita masih bisa berkuar-kuar di bawah Pak. Tapi setelah menjadi presiden itu ada trik-trik sebagai pemimpin itu. Ketika kita mengambil kebijakan, ini membahayakan stabilitas nasional. Itu yang harus kita pertimbangkan sebagai masyarakat yang cerdas. Itu Pak ya. LSM KPK juga harus peka dalam menyikapi kasus-kasus korupsi yang ada di Republik Indonesia. Sekarang ini sudah dua kali saya menugaskan anggota LSM KPK untuk turun ke desa-desa dalam mengawasi dana desa yang jumlahnya nggak sedikit Pak, sekian ratus triliun Pak. Ini bukan main miliar Pak, triliun. Kalau dibeliin kerupuk Pak, Taman Matahari ke kubur Pak. Ini triliun Pak mainnya. Ini wajib diawasi Pak. Dana desa itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan desa, karena itu dana APBN yang disalurkan langsung untuk kepentingan rakyat. Panitianya adalah desa dan kecamatan. Itu Pak ya. Program ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut karena itu rahasia kita. Nanti gimana caranya kita kalau dapat temuan, tugasnya adalah LSM KPK ini melaporkan. Bila ada temuan jangan keluar-keluar di media, laporin langsung. Jangan memberikan surat klarifikasi yang berlebihan. Cukup sekali klarifikasi, langsung pergi ke pihak yang berwajib, kita adu data lalu kita laporkan. Kalau ada temuan-temuan tentang korupsi, kita laporkan lalu kita kawal. Surat laporannya kita kasih ke KPK, surat laporannya kita kasih ke gubernur, surat laporannya kita kasih ke Presiden Jokowi untuk mengkaji lebih dalam lagi, termasuk Kejagung dan Pak Kapolri. LSM KPK mempunyai usaha makro dan mikro, sehingga tidak diwajibkan mengemis kepada siapapun. Jadi LSM KPK ini nggak boleh ngemis Pak, karena saya udah ciptakan sistem, saya udah buat perusahaan-perusahaan di setiap daerah untuk menjalankan roda perekonomian LSM KPK. Memang yang hadir ini sengaja saya undang hanya perwakilan saja, tidak anggotanya, karena mengingat lokasinya berjauhan ya di seluruh Indonesia. Jadi anggota saja. Jadi mudah-mudahan perwakilan ini dapat memaparkan kepada seluruh anggotanya agar tidak mengemis. Ada acara dikit-dikit nyebar proposal, udah proposal KPK di mana-mana, di pabrik, di mana, di pejabat pemerintah. Jangan sampai Pak, kita ada usaha melalui departemen koperasi kita ada usaha, jasa usaha yang diketuai oleh Pak Jenderal. Beliau banyak sekali usahanya Pak. Kalau mau nanya usaha di seluruh daerah, ikut beliau. Kerja dengan halal, uang dari hasil kerjaannya sebagian kita buat perjuangan melawan koruptor. Ya Pak ya, acara ini alhamdulillah saya didukung oleh Bapak Gubernur, khususnya Bupati Bogor. Bayangkan Pak, tempat segini besarnya kalau saya sewa itu mahal. Berkat rekomendasi dari Bupati, alhamdulillah Bupati kita ini sangat memperhatikan perjuangan LSM KPK di Kabupaten Bogor. Tepuk tangan untuk Ibu Bupati. Kalau nggak ada Bu Bupati ini tidak terjalan juga. Karena apa? Nggak mungkin saya rogoh kocek sendiri terus. Alhamdulillah ada bantuan Bu Bupati sehingga ringan. Ya, bukan mengemis tapi inisiatif beliau. Karena adanya LSM KPK HUT yang pertama dibantu. LSM KPK juga harus wajib berani dan harus intens dalam melaporkan pejabat yang korupsi. Laporkan Pak, bukan dimasukin ke media, ditakut-takutin lalu dimintain duitnya. 86, jangan. Dilaporkan Pak, kalau ada kasus korupsi laporkan. Masalah penegak hukum menjalankan atau tidak, melanjutkan atau tidak,
laporan itu, yang penting kita sudah mendapatkan surat, nomor surat untuk lapor ke Pak Presiden. Ya Pak ya, ke depan harapan saya Bapak harus melaporkan pejabat-pejabat yang korup. 1 tahun kita berdiri, baru 2, 1 provinsi dan 1 DPC yang melaporkan pejabat, sisanya 0. Tapi masih saya maklumkan karena 1 tahun itu program pemetaan, pengenalan dan sosialisasi tentang program-program LSM KPK. Saya masih memaklumkan Pak. Tapi ke depan setelah ulang tahun ini, saya tidak tedeng aling-aling. Saya meminta 1 tahun ini harus ada pejabat di setiap daerah yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, jangan pakai baju aja, nakut-nakutin pejabat. Harus dilaporkan Pak. Saya tanggung jawab. Mati saya, hidup saya sudah saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dilahirkan, saya nggak minta, dan saya mati pun saya tidak minta. Itu saya serahkan pada kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah takut dalam perjuangan ini Pak, demi kemaslahatan umat. LSM KPK juga harus cerdas dalam menyikapi kasus korupsi dan wajib belajar tentang hukum-hukum dan undang-undang korupsi. Jangan pakai baju KPK, kelayang-keloyong kemana-mana. Pantesan Pak Ketua KPK kesel kemarin. Ada oknum masyarakat biasa memakai logo KPK meras pejabat. Anggota DPR diperes, dapat duit ketangkep. Pakai logo KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Akhirnya dia nyap-nyap, dia kesel. Akhir katanya nih kebanyakan nih LSM KPK pada pakai baju KPK nih, makanya begini. Saya marah Pak. Sembarangan aja yang melakukan hal itu kan masyarakat biasa, bukan organisasi. Kok Bapak ngembetnya ke LSM? Saya samperin ke KPK Pak. Mana Pak Laude kemarin yang nyebut-nyebut LSM KPK, yang pakai baju KPK itu mana? Saya Pak atribut sampai logo berikut namanya sudah terdaftar ke Kemendagri dan Kemenkumham. Jadi saya tidak menyalahi aturan. Kalaupun ada yang mengikuti kami, mungkin itu orang-orang yang tadinya LSM-nya namanya misalnya komite pengawas kerupuk misalnya gitu. Akhirnya karena ingin mengikuti kita, tidak ada di akte notarisnya, dia bikin KPK juga bajunya gitu. Nah itu yang wajib ditangkap. Harusnya di bajunya itu dia nulis komite pengawas kerupuk. Tapi karena dia ingin ngikutin LSM kita, LSM KPK juga bajunya, itu yang wajib ditangkap. Kalau kita mah resmi udah ada akte notarisnya. Di dalam akte notaris poin ke-6 sudah disebutkan bahwa LSM KPK mempunyai atribut yang bertuliskan LSM KPK. Itu secara hukum Pak. Ini masuk dalam lembar negara. Notaris itu adalah pejabat negara, perpanjangan daripada pejabat negara Pak. Yang artinya setelah kita dimandatkan secara konstitusi oleh notaris, kita juga pejabat negara Pak, yang wajib membantu pemerintah. Tidak ada alasan lagi bagi orang-orang menanya-nanya ini orang KPK jelas apa enggak? Ini KPK odong-odong jangan-jangan. Kalau odong-odong dari pertama bikin saya udah ditangkap sama Pak Johan Budi. Sebelum saya bikin LSM KPK saya sudah SMS Pak Johan Budi Pak. Pada saat itu 5 tahun yang lalu. Saat itu saya masih di Aliansi Indonesia. Jadi semua embrio yang saya ciptakan ini bukan dasarnya rekayasa, hasil pengkajian uji materi dan pemaparan saya terhadap pejabat pemerintah, sehingga terbentuklah LSM KPK. Lantas sekarang ada 8 KPK lagi yang keluar. 8 KPK itu di akte notarisnya sudah tidak bisa dikeluarkan karena kata kementerian kemarin hanya 1 LSM KPK yang ada di akte yang tulisannya KPK. Sisanya itu ikut-ikutan, tangkap Pak polisi, tangkap, mereka itu KPK odong-odong. Kami asli Pak, LSM KPK asli. KPK itu hanya ada 2, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komunitas Pengawas Korupsi. Itu aja. Sisanya tangkap Pak kalau nggak ada di aktenya. Kalau nggak ada di aktenya, saya minta kepada polisi itu ya. Kalau di aktenya tidak ada, ditangkap, diamankan dan diberikan pencerahan. LSM KPK setahun berdiri, alhamdulillah sudah mempunyai perwakilan 25 provinsi dan sekian ratus DPC. Sekarang ini sudah terdaftar di NGO PBB. Kita masuk 16 organisasi. Dari mulai Indonesia Merdeka sampai saat ini kita masuk ke urutan 16. Ada beberapa organisasi juga seperti Kontras dan lain-lainnya sudah masuk duluan. Kita yang ke-16. Namun saya belum membuka peluang untuk bekerja sama dengan PBB, dengan asing. Kenapa? Saya takut ini diboncengi untuk memecah belah bangsa. Ketika saya ditawarkan anggaran pembinaan oleh PBB misalnya atau asing,
tahu-tahu ada selipan-selipan intelijen luar yang ingin menggunakan SMKPK dalam memporak-poranda tatanan negara Republik Indonesia. Saya nggak mau, saya belum mau mengarah ke sana walaupun kami sudah terdaftar. Karena saya masih cinta NKRI dan saya masih mempunyai pemimpin. Pimpinan saya adalah Kemendagri Pak Cahyo Kumolo. Pemimpin saya Pak Mendagri sekarang ini. Apa kata Mendagri itu yang saya ikutin. Kalau kata Mendagri jangan Pak. Kita nggak bangga Pak kita masuk ke PBB. Wah masuk PBB duit banyak dong nih. Wah ketum bisa kaya bentar lagi nih. Ngajuin proposal sekian keluar sekian. Kalau duitnya sekian puluh miliar, tahu kita dapat pesanan, tolong KPK goyang dong istana presiden, ini duitnya. Daripada saya dapat miliaran Pak, tapi ngerusak tatanan negara, lebih baik saya miskin berjuang dengan bapak-bapak. Lebih baik saya makan singkong Pak, daripada saya dibayar oleh asing untuk menjajah negeri sendiri. Tapi alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada PBB yang telah menerima kami sebagai anggota di anti rasuah. Dan insya Allah kita juga akan mendaftarkan juga sesuai dengan arahan kemarin, mendaftarkan diri untuk menjadi dan untuk ikut serta dalam pertukaran penggiat korupsi ya, atau belajar bersama se-Asia Pasifik. Insya Allah LSM KPK akan mendaftarkan diri ke sana. Jadi LSM KPK di Indonesia akan ikut bersama-sama dengan LSM lain yang anti rasuah, anti korupsi di seluruh dunia. Nanti kita bertemu di sana. Insya Allah ke depan kita akan ada program seperti itu. LSM KPK di hari yang ke-1 ini, di hari ulang tahun yang pertama ini, sudah mempunyai beberapa perusahaan mikro dan makro, sudah mempunyai media sendiri. Kemarin kita baru launching media Intel, informasi terinspirasi lidik. Sengaja saya belum turunkan media saya ini, saya belum beri KTA seluruh anggota LSM KPK karena saya nggak mau anggota LSM KPK terkesan asal-asal menjadi pewarta. Orang nggak tahu jurnalis, tentang dunia jurnalis, tahu-tahu dikasih KTA jurnalis, ngomongnya ngaco, akhirnya disomasi sama pejabat karena sembarang ngomong. Jadi semua anggota LSM KPK walaupun kita mempunyai media sendiri, ke depan harus ada pendidikan jurnalis. Saya akan panggil wartawan senior bekerja sama dengan Dewan Pers untuk memberikan binaan, pembekalan kepada anggota LSM KPK. Jadi pengawasan kita maksimal Pak. Kita punya LSM, kita punya koran, kita punya online, lengkap sudah Pak. Kita juga sudah mendirikan lembaga bantuan hukum untuk mengakomodir hukum-hukum, bantuan hukum terhadap rakyat-rakyat miskin yang tidak mampu. Kita akan mendaftarkan juga ke Kemenkumham, lembaga bantuan kita, lembaga bantuan hukum kita. Insya Allah ke depan rakyat-rakyat yang susah tidak akan kita tarik uangnya, kita bela hukumnya di pengadilan. Kalau dia benar, wajib kita bela Pak. Selain membela pemerintah, kita juga wajib membela rakyat yang terjolimi. LSM KPK juga insya Allah dalam bulan-bulan depan akan menyelesaikan akte pendirian yayasan. Yayasan ini yayasan yatim piatu dan duafa, karena saya mau seluruh Indonesia LSM KPK harus peka terhadap orang-orang susah. Cari yatim piatu, cari duafa, bagaimana penyelesaiannya agar mereka sejahtera. Kerjasama dengan pemerintah, anggarannya ada Pak, khususnya di Kementerian Sosial. Anggarannya insya Allah ada. Bapak ajukan di sana dengan cara yang santun, akan diterima oleh pejabat Pak. Pejabat di bangsa ini adalah saudara kita juga. Jangan dijas Pak. Sekarang kan banyak nih LSM. Asal ada orang pakai baju PNS lewat depan dia, koruptor lewat. Awas koruptor. Padahal belum tentu koruptor Pak. Saya sudah melakukan investigasi ke dalam Pak, ke pejabat-pejabat pemerintah. Saya tanya, banyak juga yang benci sama koruptor, cuman mereka karena sistem, mereka nggak berani berbicara. Banyak kok yang benci tentang korupsi Pak. Karena korupsi itu paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pak. Di agama Islam sudah diajarkan jangan sampai korupsi, karena korupsi itu tidak disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin dari saya itu aja karena semuanya udah kepanasan. Banyak lagi program-program kita ke depan. Insya Allah. Terima kasih banyak kepada Ketua Panitia Pak Heri Timur, Pak Ade, Pak Egi, semuanya. Semoga kita, perjuangan kita diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ke depan kita bisa bersinergi dengan pemerintah. Sekali lagi tolong jangan meres
dan pejabat pemerintah, kalau ada anggota saya yang beres, Bapak nggak salah, tahu-tahu diperes, tolong laporkan Pak ke DPP Pak. Ada nomor handphone saya, ada staf saya Pak, laporkan. Nanti saya tegur mereka. Jangan meres Pak. Jangan dikasih duit LSM KPK itu kalau misalnya dia meres. Ya Pak ya, pejabat-pejabat pemerintah tolong paparkan ke jajarannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.